Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Bila. Di sini saya akan memberikan materi yang sudah dipelajari di mata kuliah interaksi manusia dan komputer dan tentang Excel. Di sini saya sudah ada memiliki beberapa studi kasus yang setelah saya ambil dari ujian UTS malam. Karena di bagian UTS tersebut, soal UTS tersebut telah mencakup beberapa pelajaran atau soal yang telah sama saya pelajari selama mengikuti mata kuliah tersebut. Di sini ada data yang dimana kita dapat membagi, menambah, menambah, mengkurang, memangkatkan, bagi, dan kali data-data tersebut. Untuk menggunakan rumus dalam Excel, kita harus memulainya dengan sama dengan, dan setelah itu barulah kita menggunakan untuk sesuai kemauan kita. Ketika ingin menambahkan, kita bisa memilih data pertama, klik tambah, setelah itu pilih data kedua yang ingin ditambahkan. Dapat kita enter langsung, dan hasilnya langsung keluar. Begitu juga dengan kurang. Kita pilih angka atau data pertama yang ingin dikurangkan. Setelah itu kurang, pilih angka pertama, kurang, angka kedua. Setelah itu di enter, maka hasilnya langsung ini. Untuk pangkat, kita harus menggunakan simbol V terbalik yang ada di angka 6. Jadi kalau kita lihat di angka 6 ada seperti simbol V atau V terbalik. Kita gunakan simbol tersebut untuk mencari pangkat di dalam Excel. 34 di pangkat 2, kita enter, maka hasilnya langsung keluar. Kalau untuk bagi, kita menggunakan slash, kita bagi angka kedua. Hasilnya juga langsung keluar. Begitu juga dengan kali, kalau untuk kali, kita menggunakan simbol bintang. Kali data kedua. Enter. Untuk aritmatika, setelah selesai, kita langsung ke rumus sum. Sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data-data yang ada. Langsung saja, sum. Untuk menggunakan sum, kita bisa langsung kita ketik sum, tetap, kita blok data yang ingin kita jumlahkan. Setelah itu kita enter. Maka hasilnya secara otomatis langsung keluar. Sum if. Sum if sama seperti sum, namun di dalam sum if kita dapat menambahkan kriteria yang ingin kita buat. Di dalam sini soalnya kita ingin menjumlah berapa jumlah nanas dan berapa jumlah total mangga. Kita dapat menggunakan sum if. Jadi menggunakan sum if ini kita bisa menambahkan atau menspesifikasikan bagian mana yang ingin kita tambahkan. Kita buat sum if, kita blok nama buahnya. Setelah itu kita buat kriterianya, ketika kita ingin cari nanas, kita buat nanas. Nama kriteria di sini harus sama sesuai dengan nama-nama buah yang ada dalam data tersebut. Setelah itu kita blok jumlah data yang ada. Setelah itu kita enter. Maka secara otomatis jumlah nanas yang ada dalam data akan terjumlahkan. Begitu juga seperti dengan mangga. Mangga juga kita bisa menggunakan rumus sum if. Tab, kita pilih jenis buahnya. Setelah itu kita buat kriterianya mangga dan kita blok jumlah jumlah setiap buahnya. Oh, maaf, salah rumus. Kita pencet sum if.
kita blok. Enggak, itu kita blok jumlah mangganya. Bentar. Maka secara otomatis akan menjumlahkan jumlah mangga yang ada dalam data in and round. In adalah rumus yang digunakan untuk membulatkan bilangan ke bawah. Jadi ketika kita memiliki data seperti ini, maka dia akan otomatis membulatkan bilangan koma di sini. Koma tersebut menjadi bilangan bulat. Kita coba saja. Kita pilih angkanya dan kita enter. Maka dia otomatis akan membulatkan langsung tanpa ada angka di belakang koma. Bisa langsung kita blok. Maka rumus tersebut akan berlaku ke semua data-data yang ada. Jika kita ingin, setelah itu kita bisa menggunakan round. Round adalah rumus untuk menyederhanakan digit. Jadi ketika kita ingin menyederhanakan digit, jadi ketika ada suatu data yang berjumlah seperti ini atau desimal seperti ini, kita bisa menyederhanakan bilangan tersebut atau nilai mengurangi angka di belakang koma. Jadi kita bisa menggunakannya sesuai kebutuhan kita. Round, kita pilih round tab. Setelah itu kita pilih, oh maaf, sepertinya ada yang salah. Warnanya terhapus, tidak masalah teman-teman. Buat, oh, jadi kecil misalnya. Kita ketik sini, setelah itu kita buat beberapa angka di belakang koma. Misal kita buat, maaf ini terlalu kecil tulisannya, bisa kita besarkan. Hmm, sabar, saya menghadapi beberapa masalah dengan keyboard laptop saya. Oke, baru kita buat, kita buat round, kita pilih angka yang ingin kita bulatkan. Maaf, pilih angkanya. Astagfirullahaladzim. Mungkin mau saya rusak teman-teman. Astaga. Pilih angkanya yang di sini. Setelah itu kita kasih ketika kita bisa mengatur ketika ingin, misal kita ingin ada satu angka dalam koma, kita bisa ketik ada angka satu. Oh, hasilnya tetap kecil ya. Namun ketika kita tarik ke bawah, oh, kenapa hasilnya kecil seperti ini? Sabar. Bagus, kita mau usah pakai yang ini, kita pakai yang ini saja. Kita buat round, kita klik sini. Satu kita ingin menampakkan atau menyederhanakan jadi satu bilangan aja di belakang koma, kita bisa menulis angka satu, maka otomatis dia akan menjadi 679,4 dan menjadi satu angka saja di belakang koma. Kita bisa narik rumus tersebut dan tentu saja akan berlaku ke data-data berikutnya. Mode. Kita masuk ke mode. Mode adalah nilai hasil sisa bagi.
dari pembagian. Jadi ketika dalam sebuah pembagian kedua angka tersebut memiliki sisanya, maka akan ditampilkan di sini. Langsung kita buat mod, kita pilih angka dan membaginya. Maka titik koma, lalu itu pembaginya. Nah, itu kita bisa enter. Dapat kita lihat bahwa 900 ketika memiliki pembagi 30, maka modulusnya adalah 0. Kita tarik ke bawah, maka akan berlaku ke data-data berikutnya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke SQRT. SQRT adalah akar pangkat. Jadi kita bisa menentukan akar pangkat dari sebuah data di dalam Excel menggunakan SQRT. SQRT. Tetap kita pilih angka yang ingin kita cari, akar pangkatnya. Setelah itu kita enter. Dapat kita lihat bahwa 25 memiliki akar pangkat yaitu 5. Akar pangkat 2. Kita dapat menarik rumusnya ke bawah, maka akan berlaku seperti biasanya. Basic. Kita masuk ke sini. Di sini ada soal untuk mencari nilai tertinggi, angka terendah, nilai rata-rata, dan nilai tengah. Untuk nilai tertinggi kita bisa menggunakan rumus max. Max, kita blok datanya. Oh, maaf. Pakai max, up, satu kita enter. Oke. Maka dia akan menampilkan data yang tertinggi, nilai tertinggi dari data tersebut. Begitu juga dengan min. Min kita bisa menggunakan rumus. Untuk menampilkan angka terendah kita bisa menggunakan min. Jadi kita bisa membloknya. Lalu kita enter. Mantap. Tidak bisa di enter. Sabar ya. Kita ulangi dulu rumusnya. Bentar. Oh, kenapa laptop saya tiba-tiba error? Kita buat min. Kita pilih angkanya. Kita blok. Sampai ke 9. Setelah itu kita enter. Nah, langsung ada. Kalau untuk input rata-rata kita bisa menggunakan average. Average. Oh, average. Kita blok seperti biasa. Oh my God. My laptop sangat-sangat mantap. Setelah itu kita enter. Oke. Maka dia akan menampilkan nilai rata-rata dari data tersebut. Untuk nilai tengah kita bisa menggunakan median. Setelah itu kita blok seperti biasa. Dan kita enter. Pada akan menampilkan nilai tengah dari data-data yang telah kita blok tadi. Count adalah menjumlahkan atau menghitung berapa data yang ada dalam tabel. Jadi contohnya seperti ini. Count. Kita blok. Oh, maaf. Belum ada kurung. Count. Count. Blok. Maaf. Kesalahan nis. Sebut lagi. Count. Tab.
Setelah itu kita, oh my god, oh, tidak ada tembus ya. Lalu tap, kita blok datanya dan kita enter. Lagi-lagi saya memiliki kendala atau masalah di bagian enter saya. Kita terus mau coba akan menggunakan mouse. Kita ulang. Kita ulang lagi, count, kita blok dan kita enter. Maka dia akan menampilkan jumlah data yang ada dalam tabel. Untuk menjumlahkan data yang berbeda tipe, kan di tipe sebelumnya ketika kita menggunakan count, ini menampilkan data yang sama, yaitu angka semua. Namun bagaimana jika kita ingin menampilkan jumlah data atau data yang berbeda, ada tulisan dan ada angkanya. Kita bisa menggunakan count up. Count. Setelah itu kita bisa blok seperti biasa. Sabar. Si gagal terus, cukup tricky untuk menggunakan touchpad yang saya punya. Ter Sangat mantap, tidak bisa di enter. Menggunakan count A kita bisa langsung membloknya, namun untuk memblok data yang saya punya cukup sulit. Oke, enter. Alhamdulillah bisa. Dapat kita lihat dia akan menghitung jumlah data yang dalam tabel dan jumlahnya adalah 5. Sini juga kita bisa menggunakan count if untuk menentukan atau menampilkan jumlah gaji karyawan yang berada sesuai dengan gaji-gaji mereka. Kita bisa menggunakan rumus yang namanya count if. Count if. Count if. Kita blok gajinya. Setelah itu kita kasih kriteria. Ketika kita ingin di atas 20 juta, kita bisa buat seperti ini. Kita buat lebih besar. Seperti ini. Dan kita tutup. Oke. Coba oke kan. Yang salah. Apakah ini dulu harus begini? Nah, dia langsung menampilkan jumlah gaji yang ada di atas 20 juta sesuai ya.
ya ada 30, 40, dan 50. Begitu juga dengan gaji yang ada di bawah 20 juta. Kita juga menggunakan rumus CONIF. Oh, maaf. Kalau ini kita blok lagi gaji-gajinya. Kita kasih ini. Setelah itu kita buat lebih kecil dari 30 juta. Oh, 246. Setelah itu kita enter, maka langsung ada. Yaitu 20 juta dan 10 juta. Kalau kita ingin cari gaji 50 juta, kita bisa mengubah kriterianya. Setelah itu kita buat sama dengan 50 juta. Dan maka dia langsung menghitung pada beberapa gaji karyawan yang memiliki gaji 50 juta. VLOOKUP. VLOOKUP kita VLOOKUP digunakan untuk memberikan atau menseleksi data-data sesuai seperti harga-harganya, sesuai dengan harga paketnya. Jadi di sini kita ada beberapa tabel ingin menggunakan ingin menentukan berapa harga sesuai dengan paket-paket yang ada di tabel lainnya. Kita bisa menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini saya akan memberikan untuk rumus VLOOKUP terlebih dahulu. VLOOKUP dan HLOOKUP itu perbedaannya adalah VLOOKUP menghitung datanya menggunakan kolom, sedangkan HLOOKUP dia menggunakan baris. Jadi kita kasih tahu perbedaannya. Kita lagi menuliskan rumus HLOOKUP, kita pilih yang mau kita cari. Setelah itu kita blok data-datanya. Kita lihat ada berapa kolom indeks, yaitu 2. Kita buat 2. Setelah itu kita tulis force. Maka dia akan secara langsung akan memberikan nilai yang ada sesuai dari tabel sebelahnya. Kita lihat dari paket C, yaitu 300.000. Namun untuk kita bisa menggunakan rumus ini secara instan, kita harus mengunci data-datanya agar tidak turun ke bawah menggunakan F4. Jadi kita blok data ini, yang berarti data atau paket tabel sebelahnya bisa kita kunci menggunakan F4. Dan dengan begitu, maaf, ada yang salah, kita ulang saja. Kita buat VLOOKUP, ini. Setelah itu ini orang terbuat 2. Setelah itu false. Untuk setelah itu kita enter dan kita tarik, maka dia secara akan otomatis merubah atau mencari harga-harganya sesuai paket yang ada sesuai data yang ada di sebelahnya. Dapat kita lihat HLOOKUP memiliki data yang berbentuk baris, sedangkan VLOOKUP memiliki data yang berbentuk kolom. Itu perbedaan dari VLOOKUP dan VLOOKUP.
Kegunaannya atau cara menggunakannya sama, cuman beda rumus doang. Lalu tab, kita pilih sebelah kiri, kita pilih tabel ya, jangan lupa dikunci agar dapat dengan mudah untuk menerapkannya ke data-data berikutnya. Kita lihat ada berapa baris, yaitu ada 2 baris, itu tulis false lagi, dan kita enter, maka ada akan secara otomatis mengisi sesuai dengan data yang ada. Kita tarik, oke, langsung terisi. Setelah itu kita bisa menggunakan sort and filter. Sort and filter kita adalah yang dari kata-katanya kita dapat mengartikan bahwa kita dapat mensortir atau memfilter sesuai kemauan kita. Jadi dapat kita, untuk menggunakannya kita bisa langsung memblok data yang ada. Tapi ke menu sort and filter yang ada di sebelah kanan. Setelah itu kita custom. Sort sesuai dengan soalnya, kita ingin mengurutkan sesuai ukuran. Jadi kita sini bisa menggunakan ukuran dari yang terbesar. Kita bisa mengubahnya dari largest to smallest. Kita aktifkan, maka dia akan otomatis merubah data tersebut dan mengurutkannya dari ukuran terbesar hingga terkecil. Saya juga bisa mengurutkannya sesuai abjad. Kita filter lagi. Sort, sort by warna. Setelah itu kita buat dari abjad A to Z. Jadi otomatis dia akan mulai dari abjad dari mulai A sampai ke Z secara berurut. Untuk harga terendah juga seperti itu. Kita bisa menggunakan custom harga. Kita buat dari harga smallest to largest. Oke kan. Maka dia akan secara otomatis membuat harga tersebut dari yang terendah hingga yang terbesar. Subtotal. Subtotal berarti kita mentotalkan seluruh data yang ada. Sama seperti sum, tapi kita dapat menjumlahkan seluruh data yang ada. Tidak hanya satu baris saja, namun dapat beberapa baris. Subtotal kita buat sum di 9 H total terus 9. Oh maaf, kita buat 9 tengah sini. Setelah itu kita akan langsung tertambahkan. Setelah itu kita tarik saja. Oke, maka langsung hasilnya sama. Setelah itu yang terakhir adalah membuat chart atau membuat bagan. Untuk membuat bagan kita bisa menyesuaikan dengan soal yang ada. Kita disuruh untuk membuat pie chart untuk data di bawah ini dengan menampilkan persentasenya. Kita bisa masuk insert, bentuk chart. Oke, pertama kita blok dulu sesuai rumusnya. Bentuk chart, bulat, kita klikkan langsung, maka dia langsung ada presentasinya sesuai dengan data yang ada. Sama juga seperti ini diminta untuk line chart.
kita insert lagi. Kita untuk chart. Line itu berarti garis. Jadi kita langsung buat sini dan dapat menampilkan chart atau bagan dari tabel tersebut. Oh, ada lagi ternyata, yaitu laporan live. Laporan live kita bisa menggunakan beberapa rumus setelah kita gunakan tadi. Kita coba menggunakan mouse. Kita ingin menjumlahkan laba kotor. Laba kotor ini berarti keuntungan kotor gitu yang didapatkan oleh sebuah perusahaan. Jadi kita bisa menggunakan rumus sum if. Kita buat range. Kita ingin menjumlahkan penjualan. Penjualan. Setelah itu kita kasih nilai-nilainya. Kan kita enter. Maka langsung ada. Setelah itu kita cari pakai sum if juga untuk menjumlahkan beban produksi. Kita bisa blok semua juga. Kita buat produksi sesuai dengan tabel di atas. Setelah itu kita blok juga nilai-nilainya. Maaf, tengah rumus salah blok. Kalau bagian sini kita blok. Oh, terus semua. Oh, maaf videonya cukup lama karena untuk menggunakan touchpad yang saya miliki cukup sulit. Kita buat sembilan produksi. Kita enter. Oke, sama saja. Untuk laba kotor kita bisa tambahkan penjualan dan beban produksi. Wih, aku balik ya. Produksi. Maka langsung ada hasil untuk laba kotor. Oh, maaf terju. Untuk menghitung biaya operasional kita bisa menggunakan sum if juga. Sum if area ingin menghitung gaji, kita buat gaji, kita blok di bagian ini, enter, maka langsung ada. Seperti itu juga dengan internet. Kita sudah menggunakan sum if. Bisa kita buat internet. Setelah itu wow,
Oke, langsung ada. Untuk biaya operasional kita bisa menambahkan beban gaji dan beban internet. Oke, setelah itu kita bisa menghitung keuntungan dengan cara mengurangkan laba kotor dan total biaya operasional. Dengan cara kita blok dan kita kurangkan dengan total biaya operasional. Oke, maka hasilnya seperti ini. Terima kasih. Sekian dari saya dalam mematerikan tugas dari Bu Indah. Tugas untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.